dipelajari lagi bang, ini pokoknya semuanya laporan. Jadi kemarin saya menandatangani surat kuasa ke Bang Minola full, biar Bang Minola yang ngurus semua. Ada beberapa yang hubungin Koben tuh. Itu yang terakhir sampai sekarang udah ada berapa yang berusaha untuk Minta maaf kan cuma di video aja, kagak ada dia niat datang juga nggak ada. Ngobrol juga nggak ada niat komunikasi dengan baik gitu. Jadi buat saya posisi sekarang ini saya adalah orang tua yang hatinya terluka aja gitu. Jadi anak gue nggak ngapa-ngapain lu pada yang kayak gitu. Dan kemarin juga saya sempat tanya deh sama Kak Seto, yang ini harus dipelajari sekali ya, sebenarnya bullying terhadap anak-anak ini berdampak ke depannya itu cukup berbahaya gitu. Jadi saya bilang Kak Seto, kita perlu waktu ngobrol deh kayaknya sama Kak Seto untuk apa ya, maksudnya sosial media memang batasan umurnya itu memang harus dibatasi. Beberapa waktu belakangan ini, presenter Ruben Onsu dibuat geram dengan ulah sejumlah orang yang berani menghina anaknya Bertrand Peto. Ingin memberikan efek jera, Ruben akhirnya menempuh jalur hukum agar kedepannya tak ada lagi orang yang berani menghina anaknya. Ruben dalam unggahan di akun Instagram @lambeturah mengatakan sebagai orang tua hatinya cukup terluka melihat anak bungsunya dihina oleh orang lain. Rupanya, hinaan yang menimpa Bertrand Peto itu membuat Ruben berkonsultasi dengan psikolog anak Kak Seto. Dari hasil konsultasi dengan Kak Seto, Ruben mengatakan bahwa bullying terhadap anak-anak memiliki dampak yang cukup berbahaya. Tak sampai di situ, suami Sarwendah ini juga mengatakan kepada Kak Seto bahwa menggunakan media sosial harus memiliki batasan tersendiri, termasuk batasan dalam hal usia. Polda kok Bang Minola seperti apa? Mungkin pertimbangannya apa, buktinya sudah cukup atau seperti apa? Udah, buktinya udah cukup semuanya. Jadi saya juga belum telepon lagi Bang Minola, soalnya setahu saya dia laporan jam 11 tadi ya. Jadi semua saya udah memberikan kuasa ke Bang Minola, jadi belum dengar kabar apa-apa lagi sih. Pengen memberikan efek berapa gimana nih Bang? Ya iyalah, udah terlanjur sakit hati sayanya, jadinya ya udah, yang penting saya mah udah maafin aja gitu. Tapi kalau bergulir ya bergulir aja. Total ada berapa akun jadinya kok? Nah, saya nggak ngerti tuh, soalnya saya dapat, saya lempar Bang Minola, dapat kasih Bang Minola, dapat kasih Bang Minola. Nah, soalnya setiap pas dapatnya itu kita pasti kumpulin dulu gitu datanya, wilayahnya. Kan kemarin Koben sempat selain media sosial ada juga nomor-nomor yang itu kok yang di grup WhatsApp itu termasuk juga di laporan. Iya termasuk juga. Soalnya Terakhir tempat tinggal dan semua mereka tuh udah kelacak juga kan, udah ketahuan juga gitu. Jadi sekaligus daftarin semuanya. Berarti ini udah semuanya ya kok? Apa? Dilaporin, udah semuanya dilaporin. Atau masih ada kok? Yang lain? Atau masih ada yang belum? Pokoknya yang saya kirim ke Bang Minola semuanya. Nah, berapa yang ditanya lagi saya nggak nanya lagi sih totalnya. Pokoknya saya bilang sama Bang Minola, yang saya kirim ini dipelajari lagi Bang, ini. Pokoknya semuanya laporan aja. Sejak kemarin saya menandatangani surat kuasa ke Bang Minola full, biar Bang Minola yang ngurus semuanya. Sejak berita awal itu kan ada beberapa yang hubungin Koben tuh. Itu yang terakhir sampai sekarang udah ada berapa yang berusaha untuk minta maaf atau apa seperti itu? Nah, minta maaf kan cuma di video aja, kagak ada dia niat datang juga nggak ada. Ngobrol juga nggak ada niat komunikasi dengan baik gitu. Jadi buat saya posisi sekarang ini saya adalah orang tua yang hatinya terluka aja gitu. Jadi anak gue nggak ngapa-ngapain lu pada yang kayak gitu. Dan kemarin juga saya sempat tanya deh sama Kak Seto, yang ini harus dipelajari sekali ya, sebenarnya bullying terhadap anak-anak ini berdampak ke depannya itu cukup berbahaya gitu. Jadi saya bilang Kak Seto, kita perlu waktu ngobrol deh kayaknya sama Kak Seto untuk apa ya, maksudnya sosial media memang batasan umurnya itu memang harus dibatasi dan memang harus bisa dia mau tidak mau sekarang ini kan teknologi semakin canggih, semua gadget, semua teman-teman juga sekarang bekerja nggak semuanya menggunakan kamera besar, ada yang pakai handphone tapi udah bisa tayang. Itu kan karena udah kecanggihan teknologi sebenarnya. Nah, tergantung kitanya bisa nerima tidak bisa nerima nggak badannya untuk teknologi yang canggih ini gitu. Nah, saking kecanggihannya akhirnya dirubah-rubah, diedit-edit lah tuh muka badan kita jadi muka binatang ini. Jadi ya udahlah. Jadi buat saya daripada ini itu lebih baik udah laporin aja. Karena akhirnya melaporkan salah satu saran dari Kak Seto juga. Enggak. Kemarin kalau ngomong sama Kak Seto cuma ngobrol, oh iya ya ini kayaknya orang yang tepat nih untuk saya bisa cerita bagaimana saya menghandle bullying terhadap anak. Diskusi dengan Ciwen juga nggak sih akhirnya melaporkan ya? Ya istri saya mah udah
lapor saya sekali, saya sudah selalu bilang kalau udah ngomong ke saya sekali jangan diulang-ulang lagi, karena saya tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi dia tahu pokoknya kalau sama suaminya pakai semuanya tuntas selesai. Koben jejak digital kan agak susah hilang nih, mungkin beberapa tahun lagi masih ada. Mempersiapkannya nanti gimana kok? Saya belum siap. Saya belum siap. Jadi yang saya lakukan adalah ya udah saya membela anak saya di saat ini aja. Ya. Terima kasih. Kesibukan Ruben di dunia entertainment membuatnya menyerahkan semua kuasa untuk mengurus proses hukum bullying terhadap Bertrand Peto kepada pengacaranya Minola Sebayang. Agenda kedatangan saya pada hari ini ke Polda Metro, ke SPK, itu sesuai dengan apa yang sudah pernah Ruben Onsu sampaikan dan juga saya sampaikan, bahwa kita akan membuat laporan terhadap akun-akun atau pihak-pihak yang selama ini sudah melakukan tindakan pencemaran nama baik, sudah melakukan pengancaman dan juga bullying cyber kepada anaknya Ruben Onsu, Bertrand Peto, ya. Jadi memang selama ini tertunda-tunda karena kita memang ingin mendata, memverifikasi semua akun-akun tersebut sehingga kita mudah ketika kita membuat laporan. Ternyata tidak mudah juga karena memang semuanya harus diperiksa dan diperhatikan oleh tim penyidik, sehingga akhirnya dari jam 11 tadi baru selesai sekarang, ya. Tapi semuanya sudah kami laporkan dan laporan kami juga sudah diterima dengan baik oleh pihak penyidik kepolisian. Kepada semua pelaku yang akun-akun yang kami laporkan lebih kurang 10 akun, baik itu Facebook maupun Instagram maupun video, itu sudah dikenakan pasal 27 ayat 3, Jungto 45, Jungto pasal 30, Jungto pasal 156, ya, karena ada unsur penistaan agama di dalamnya. Ya, jadi mengingat banyak pasal yang diterapkan dalam laporan kami dan juga mengingat banyak akun yang dilaporkan yang masing-masing memiliki spesifikasi dan perbedaan-perbedaan ucapan, head speech-nya berbeda-berbeda, ada yang ancaman, ada yang menghina agama, ada yang bullying, ada segala macam. Makanya tadi verifikasinya untuk memasukkan pasalnya itu yang tadi agak sedikit lama, tapi semuanya sudah berjalan dengan baik sehingga hari ini laporannya kita sudah diterima dengan tanda bukti laporan sebagai berikut, ya. Jadi sudah diterima dengan baik oleh pihak Polda Metro Jaya. Berbeda-beda, kalau misalnya ada satu orang yang perbuatannya berbeda, itu kan sama, tetap dianggap satu, tapi pasalnya akan berbeda. Tapi ini semuanya berbeda-beda, karena yang mereka lakukan juga berbeda-beda. Ada yang dia itu pencemaran nama baik, ada yang penghinaan, ada yang penistaan agama, ada yang ancaman. Jadi memang kita harus mengelompokkannya sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan, dan pasalnya juga harus dipilih sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Ancamannya sendiri apa, Bang? Ancamannya itu ya dari mulai 4 tahun sampai 6 tahun. Mengenai masalah umur, kalau untuk akun-akun yang tidak ada bahasa gambar atau videonya kan kita tidak tahu, ya. Kecuali yang kemarin ada di Lampung yang sudah minta maaf dengan kita tahu bahwa itu memang di bawah umur, ya. Nah, tapi kalau dari video-video yang muncul itu memang kan kelihatan bahwa pelaku dia itu kan memang masih anak-anak di bawah umur. Tapi seperti yang sering saya katakan itu, bahwa hukum itu kan tidak memandang usia seseorang, ya, karena ada ajas equality before the law, semua orang sama di mata hukum, ya. Bahkan Indonesia juga sudah mengenal yang namanya aturan terhadap pidana anak, hukum acara terhadap jika pelakunya adalah anak di bawah umur. Jadi itu tidak menghalangi jika memang pelaku kejahatan itu adalah seorang anak, dia juga tidak terbebas dari jeratan hukum. Nah, tapi kalau untuk misalnya akun-akun yang tidak ada bahasa gambarnya, tidak ada hal-hal yang lain, kita tidak bisa pastikan mengenai apakah itu anak di bawah umur, apakah anak orang yang sudah cukup umur. Jadi sama seperti yang sering dikatakan oleh Ruben, bahwa Ruben cukup strict terhadap anak-anaknya yang tidak diberikan gadget atau handphone, sehingga saya bisa simpulkan dari pernyataan Ruben bahwa Bertrand sejauh ini masih belum mengetahui apa yang terjadi di media mengenai serangan-serangan yang dilakukan terhadap dirinya, ya, termasuk ada kata-kata anak pungut dan sebagainya, ya. Tapi kembali lagi yang seperti dikatakan oleh Ruben ke teman-teman media juga dan ke saya, ini dilakukan oleh Ruben unsurnya adalah agar ini tidak terulang lagi, ya. Ada upaya hukum untuk supaya orang tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Itu yang pertama. Yang kedua adalah suatu saat, karena jejak digital itu kan susah untuk dihilangkan dan dihapus, ya. Suatu saat jika kemudian anaknya sudah dianggap cukup dewasa dan boleh melihat gadget dan media sosial, dan dia menemukan hal-hal yang seperti sekarang kita laporkan,
dia tahu bahwa Ruben itu sebagai seorang ayah sudah melakukan pembelaan terhadap sesuatu yang mencemarkan, yang menyerang anaknya. Ya, jadi seperti yang sering kita katakan itu, bahwa kalau bicara masalah konteks hukum pidana itu kan tidak ada kata damai, ya, tidak ada kata maaf, ya, karena maaf atau damai itu tidak menghapus sifat pidananya. Cuma nanti mungkin dalam proses kita bisa sampaikan kepada pihak penyidik bahwa ada orang-orang tertentu yang memang sudah minta maaf dan kita juga sudah memaafkan. Karena ini delik aduan, mungkin nanti juga bisa untuk orang-orang yang sudah meminta maaf itu kita bisa bicarakan kan gitu. Tapi paling tidak ini adalah pembelajaran hukum, sehingga orang-orang juga tidak sembarangan walaupun dia masih di bawah umur jangan melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Yang saya tahu, yang saya hadir pada waktu permintaan maaf itu, motivasi mereka itu hanya kepicu antara sesama teman yang saling menghina idola mereka masing-masing. Itu alasannya mereka. Jadi ini antar idola. Jadi yang ini mengidolakan Betran, ini mengidolakan artis luar negeri, kan begitu. Jadi orang yang mengidolakan artis luar negeri ini menyerang orang yang mengidolakan Betran, artinya dia menjatuhkan idola lu itu anak pungut, idola itu seperti ini, gitu ketika maksudnya. Jadi bukan fans. Nah, bagaimana menurut Anda? Jangan lupa sampaikan tanggapan di kolom komentar ya guys. See you!